Oke, selamat malam, selamat datang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, melanjutkan hari ini saya akan melakukan diseminasi skill set ya untuk menjadi virtual coordinator training ya. Jadi hari ini saya akan menampilkan presentasi tentang sebagai berikut. Ya, saya tampilkan dulu ya di screen. Saya share screen dulu ya. Saya akan mencoba untuk sharing ya, kita sharing ya tentang skill set PCT ya, membuat webinar gimana, cara kita membuat webinar. Jadi pertama kita membuat membuat schedule meetingnya ya, terus kita buat linknya ya, sampai kita membuat barcode. Selanjutnya langsung terakhir untuk membuat presensi. Ini saya satukan kenapa skill setnya ya, biar kita bisa bahas semuanya ya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan setelah saya selesai presentasi dulu ya. Oke. Saya lanjut lagi ya. Saya untuk membuat presentasi kali ini, untuk membuat webinar kali ini, saya menggunakan aplikasi webinar yang itu Zoom. Kenapa saya memilih Zoom? Karena Zoom itu menurut saya lebih familiar, lebih gampang ya, dari beberapa hal daripada Google Meet ya. Selanjutnya saya akan tampilkan slide selanjutnya. Ini, apa itu webinar? Kita kan semua sering dengar kata webinar ya, apalagi tren sekarang semenjak pandemi, orang selalu berkaitan, selalu ngomong itu webinar. Padahal kan apa sih sebenarnya webinar ya? Nah, webinar itu adalah web dan seminar. Nah, yaitu seminar yang dilakukan melalui situs atau web ya. Jadi intinya itu seminar ya yang menggunakan web ya, seminar yang menggunakan web. Yang paling penting yaitu menggunakan koneksi internet. Jadi web dan seminar di antaranya itu buat menghubungkan menggunakan internet. Nah, jadi pertemuan atau webinar itu adalah seminar secara virtual ya, menggunakan internet. Teknik ini memungkinkan pembicara membagi materi melalui media elektronik atau internet. Nah, jadi selanjutnya kita nanti akan bahas keuntungannya ya, kenapa kita menggunakan platform Zoom, kita nggak menggunakan Google Meet ya, karena menurut saya ada keunggulannya ya. Selanjutnya kita akan membahas keunggulan dari Zoom. Nah, 5 keunggulan Zoom ya. Keunggulan Zoom meeting itu ada 5 menurut saya ya. Pertama itu video HD. HD itu adalah high definition, itu video yang resolusinya udah tajam ya, di atas 720 ya. Ya dia punya resolusi bagus ya. Ya, kalau kita lihat di Zoom itu kamera semakin bagus semakin tajam. Sedangkan kalau kita menggunakan Google Meet itu standar gitu, dia cuma pakai SD ya. Itu. Yang kedua fitur safe mode. Safe mode itu ya membuat kita itu merasa aman lah dalam perjalanan, kita nggak takut ya. Jadi kita kalau kita pakai dia itu nggak mengganggu, walaupun kita simpan berjalan sebenarnya di handphone itu tetap berjalan, dia bisa kita perkecil jadi kita tetap hadir. Itu biasanya begitu orang-orang sekarang, kadang-kadang ikut seminar padahal orangnya di mana tetap hadir, padahal itu kan diaktifin aja gitu. Selanjutnya mudah mengundang teman ya. Kalau setelah kita membuat schedule meeting, terus kita simpan, terus nanti kita copy invitation undangannya itu loh, tinggal kita share aja melalui WhatsApp, gampang. Jadi orang itu udah langsung klik, langsung masuk ke dalam room setelah di admit oleh hostnya. Gampang sekali loh kalau kita ngebuat undangan webinar menggunakan Zoom ini. Nah, yang keempatnya itu menyediakan layanan cloud. Enaknya kalau kita pakai Zoom, apalagi Zoom yang premium berbayar, ya bedanya itu 2. Kalau kita pakai yang premium, kita bisa nyimpan di cloud. Jadi dia simpan di servernya Zoom. Nanti setelah selesai baru kita bisa ambil, kita download. Nah, sedangkan kalau masih kita yang free, yang masih berbatas sampai 40 menit, itu kita hanya diperbolehkan menyimpan langsung di komputer kita, ya storage kita. Ya kelemahannya kalau storage kita yang dikit ya full nanti gitu loh. Sedangkan kalau kita nyimpan di cloud itu nggak terbatas, sampai selesai meetingnya kita bisa ambil gitu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah mendukung semua platform. Jadi mau kita pakai platform apa, mau pakai Android, mau pakai iOS,
kita mau pakai laptop, kita pakai Macintosh, semuanya didukung ya. Semua aplikasinya udah tersedia. Kita tinggal download, nanti langsung bisa digunakan untuk Zoom ya. Karena mereka pada support Zoom karena lihat Zoom sangat lebih gampang lah untuk penggunaannya. Jadi semua apa namanya penyedia-penyedia sistem itu, aplikasi sistem itu semua support dengan Zoom. Oke, untuk lebih gampangnya lagi, untuk lebih itunya lagi, kita praktikin aja ya. Saya akan langsung praktikin ya. Saya stop dulu ini share. Saya akan langsung praktikin. Nah, oke. Saya akan langsung praktikin nih. Saya buka dulu nih. Saya akan buka ya. Saya share screen lagi. Saya akan buka. Mana ya? Saya akan buka dulu. Saya akan buka dulu langsung ke sini. Ini saya buka dulu langsung ke Oke, langsung ke tampilan awal dari Zoom. Sebentar, langsung ke tampilan awal. Kita langsung daftar yang free ya. Kita bawa yang free sekarang ya. Nah, kita daftar dulu ya. Atau kita langsung mendaftar menggunakan Google kalau kita udah punya Google. Oke, kita emailnya Google langsung daftar. Kalau kita udah pernah bikin akun, kita langsung klik akunnya aja. Kalau kita belum punya, kita gunakan akun yang lain ya. Untuk kita bikin akun baru. Nah, kebetulan saya udah punya, saya langsung. Nah, di sini adalah daftar webinar yang udah saya bikin ya. Tapi sekarang kan kita mau bikin dari awal ya. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu, kita klik Meet ya. Kita klik Meet dulu. Nah, oke, kita bikin yang baru ya. Nih, schedule meeting. Kita bikin dulu. Schedule meeting. Kita bikin misalnya ini kan VCT 8. Saya bikin diseminasi skill set. Misalnya skill set. Oke. Ini description optional itu boleh nggak? Boleh ada, boleh nggak, terserah. Kita tentukan waktunya. Misalnya kita tentukan waktunya jam 8 malam misalnya nih. Kita bikin. Ini tanggal sekarang dong. Oke, tanggal 4 ya, tanggal 8. Nah, kalau yang free itu kita nggak bisa tawar-menawar di sini ya. Dia langsung auto 40 menit akan habis nanti ya. Nah, kita tentukan passwordnya. Diseminasi misalnya. Oke, ini udah default. Kita nggak usah rubah. Oke, kita save. Nah, setelah kita save ya. Nah, oke, setelah kita save atur jam 9. Oke, kita save. Nah, oke, kita save ya. Kita copy invitation-nya. Nah, ini yang nanti kita bagikan ke orang ya. Ini yang kita copy ya, kita copy nih, copy meetingnya. Ini yang akan kita share ya. Kita cari di, misalnya kita cari di kita punya teman di ini apa? Saya belum buka WhatsApp ya di sini ya. Oke, saya buka WhatsApp dulu di sini. Saya buka WhatsApp. Kita mau share ke teman nih, kita mau bagi nih linknya nih. Saya buka dulu WhatsApp-nya. Ternyata agak lama. Ya, saya coba dulu kenapa. Nah, ini. Oke. Kita mau bagi misalnya, kita mau bagi ke teman kita misalnya. Oke. Nih, saya bagi dulu. Nih, saya bagi ke sini. Ctrl V tadi. Ini ya, link yang udah kita bikin ini kita paste di sini. Nah, ini. Berarti ini link ini udah siap. Nanti orang tinggal klik langsung masuk ke kita punya webinar, dan kita sebagai host harus dahulu ini ya. Kita sebagai host kita harus lebih dahulu tampil. Kita harus lebih dahulu membuka room ya. Baru kita sebagai host akan
admit ya, kita akan admit ya atau mengallow atau mengizinkan peserta untuk ikut dalam Zoom meeting itu gitu ya. Nah, begitu. Mungkin ada yang bertanya atau saya lanjut dulu aja ya sampai cara kita record ya. Nah, kita recordnya gimana? Kita record. Nah, pas kita record ya, kita harus ya di sini tadi kita record ya, kita harus ini nih recordingnya ya, recordingnya kita aktifkan dulu recordingnya. Nih recordingnya lokal recording ya. Nah ya kan, nanti kita aktifkan dulu nih. Nah aktifkan ya, udah aktifkan recordnya kan di mana nanti ya, record on local computer. Nah jadi nanti setelah kita ini klik record, dia akan langsung ke record, langsung ke simpan selama kita nanti selama webinar itu ya. Nanti kalau kita udah aktifkan, nah nanti setelah aktif kita punya webinar, dia langsung akan terrecord sendiri. Pas selesai nanti dari webinar tersebut, nah nanti dia akan ada notification bahwa file itu nanti akan disimpan di dalam folder yang sudah disediakan sesuai dengan ini dia auto ya, dia simpan di My Video di situ di Zoom ya. Nanti kita tinggal dia regenerate sebentar, disatuin sama dia filenya, nanti udah tinggal kita kalau kita mau edit, kita edit dulu baru kita masukin ke dalam channel YouTube seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat ini ya, broadcasting ya, kita gimana cara supaya kita live ya. Nah, kalau untuk live itu kita harus menggunakan akun yang premium ya. Nggak bisa kalau kita live itu menggunakan akun yang free, karena dia free itu cuma dibatasi semua fitur-fiturnya, nggak semuanya dibuka. Kalau yang premium ya saya kasih lihat ya. Saya perlihatkan ya. Yang premium itu seperti ini. Nah, oke, saya share screen lagi. Nah, ini yang premium. Premium itu apa yang kita record itu langsung masuk ke cloud, tersimpan nggak di komputer kita nih. Ini beberapa kali saya mengadakan ini, ada PJJ, ada ya PCT batch yang PCT batch yang udah lalu itu saya bikin kuis interaktif dengan kuisis, saya masukin tersimpan di cloud. Kalau kita mau download tinggal klik sini aja, download ya. Ada filenya nih, ada 314 mega ya. Nah, diseminasi juga udah saya simpan ini seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi ini nggak auto langsung tersimpan ya. Kalau kita nggak aktifin ya. Nah, sekarang saya tunjukin gimana mengaktifkan cara untuk broadcasting. Biar orang nanti bisa lihat live ya, walaupun delay, tapi orang bisa melihat ya langsung live streaming. Misalnya kalau orang itu nggak muat dalam room, kita punya kapasitas room cuma 100, yang hadir misalnya 300 ya. Makanya kita menyediakan link YouTube seperti ini. Kita aktifin dulu ya. Kita aktifkan dulu. Aktifkan dulu. Nah, ini di meeting advance ya. Ini kan pengaturannya di meeting advance ya. Klik di sini. Nah, di sini. Ada di paling bawah. Nah, di sini. Ada allow. Ini nggak aktif awalnya. Kalau kita nggak ini dia mati ya. Makanya kita aktifin. Allow live streaming of meeting ya. Ada Facebook, ada Workplace by Facebook juga, ada YouTube. Ini kita harus klik dulu, tandain ya. Nah, setelah kita aktifkan, baru nanti kita bisa live streaming ya. Nah, kalau live streaming itu kalau kita udah aktifkan ya, nanti kita punya kita punya Zoom ini ada seperti ini. Ini saya print screen dulu ya biar bisa kelihatan ya. Oke, biar kelihatan. Pelangi. Oke. Belum. Di sini YouTube tuh. Klik, saya aktifin. Nah, di menu ini saya copy, nanti saya tampilkan di sini. Di sini ya, oke. Saya share screen. Di sini nih, saya paste dulu biar kelihatan. Nah, ini kalau kita klik more, dia akan keluar
live on Facebook, live on YouTube. Ya. Setelah kita klik ya, setelah kita klik, ya, dia akan mengarahkan langsung ya, setelah kita klik ya. Setelah diklik, ini saya stop dulu ya. Oke, setelah diklik live on YouTube, nanti mengarah ke sini. Mengarah ke account. Kita pilih account-nya. Nih, mengarah ke account, saya copy biar kelihatan. Nanti seperti ini. Yang kedua itu, kita disuruh pilih account. Seperti ini. Nah, mengarah ke account. Tinggal kita pilih account aja yang kita punya YouTube channel ya. Nah, setelah mengarah ke account, ya nanti kita pilih, ada pilihan public, ada pilihan private. Udah, dia akan langsung live. Ya beda dikit-dikit lah, delay berapa detik lah dengan kita punya Zoom. Ya, dan orang udah bisa nonton. Nanti saya perlihatkan, saya live ini. Ini saya live kan ya, ini live ya. Oke, saya live kan. Saya bikin live, saya broadcast ya. Nah, nanti saya bagi linknya ya. Ya, saya udah coba ini, udah aktif nih ya. Saya bagi linknya ya. Oke, tunggu sebentar, saya bagi linknya. Nah, setelah gue live, kita tunggu sebentar. Nah, nanti link atasnya, tahu kan cara ngopi link YouTube? Kita copy yang atasnya. Kita copy yang bagian atas addressnya. Nah, ini udah aktif nih. Ini Bapak Ibu bisa lihat, nanti saya copy dulu ya. Saya bagi di mana nih? Saya bagi di itu aja ya. Saya bagi di ini aja ya, link YouTube-nya ya, di chat ya. Di chat ya. Nah, coba Pak Denny. Saya udah taruh tuh. Coba lihat link YouTube-nya. Berjalan. Tapi gini, perbedaan dari kita live streaming sama Zoom ini adalah kalau live streaming lebih lama delay-nya, karena dia itu kan delay-nya nggak kayak kita ini. Kalau kita juga ini nggak real time loh. Nah, kalau YouTube lebih lama lagi. Delay kira-kira berapa detik delay-nya gitu. Udah lihat belum? Mr. V udah bisa lihat belum di handphonenya? Atau saya copy ke ini aja ya. Langsung ke handphonenya ya. Biar bisa lihat. Biar bisa lihat live streaming. Ini live streaming langsung di YouTube. Nih saya pas tadi saya kasih ke. Nih, saya copy lagi ke Bu Lisa juga. Pada ini udah bisa kan? Nah, coba saya udah copy ke musiknya ini. Bisa nih, udah buka. Ke Bu Anggi juga, saya paste juga biar lihat. Bisa langsung dilihat. Nah, kelihatan kan? Bisa. Nah, jadi kita udah bisa. Ya. Selamat malam Bu Maya. Miss Maya, malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Ada delay ya Pak Iman ya kalau di YouTube ya? Ya, makanya gini, saya ingin memperlihatkan bahwa kita sekarang lagi live di YouTube. Jadi kelihatan kan live di YouTube? Ya. Selamat malam Bu Maya. Nah, selamat malam semua. Jadi 2 kali kan suaranya kan delay karena yang satunya di YouTube gitu. Malam. YouTube-nya matikan aja. Ini pembuktian aja bahwa kita bisa langsung live di YouTube gitu. Makanya gini, saya ingin memperlihatkan bahwa kita sekarang lagi live di YouTube. Oh, berarti ada yang buka YouTube nih. YouTube-nya lagi delay jadinya. Pak Iman boleh sambil nanya nggak? Boleh, silakan Pak Denny, silakan. Ini dari pengalaman dulu waktu waktu graduation. Kenapa dulu tuh pas mau live streaming di YouTube harus daftar dulu 1 hari sebelumnya ya? Nggak kayak sekarang kok bisa cepat seperti ini ya? Nggak tahu ya, kalau sekarang ini nggak perlu. Kita udah punya, kita koneksi langsung, dia langsung public, langsung aktif. Gitu yang graduation kemarin tuh yang SMP sempat mau di live langsung ke YouTube, cuman operator bilang kayaknya harus daftar dulu, nanti dapat jawabannya 1 hari sebelum pelaksanaan, seperti itu Pak. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih enggak, selama kita punya channel YouTube. Makanya kalau saya kan udah punya channel YouTube udah lama tuh.
Oh, punya channel YouTube. Ya, channel YouTube-nya lama, berarti channel YouTube itu udah sering kita ngupload video, jadi langsung aja terkoneksi ke situ. Kecuali mungkin channel YouTube-nya nggak aktif, baru dibikin, mungkin perlu approve dulu dari Google-nya. Mungkin seperti itu. Gitu loh. Ada channel YouTube. Harus punya channel YouTube sih, menurut saya sih. Kalau nggak punya channel YouTube ya harus bikin dulu channel YouTube-nya. Mungkin pasnya bikin channelnya itu yang harus approve-nya itu dari YouTube itu. Gitu. Ya, siap. Nah, gitu. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Selamat bergabung Bu Retno. Tolong absensinya yang baru bergabung Bu Retno, absensi saya taruh di chat ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Retno. Ada pertanyaan dari Miss Topsi, Bu Lisa, Miss Maya, Miss Maria, atau Ibu Anggi, silakan. Udah mulai ya Pak? Pak? Ya, udah mulai dari tadi, dari jam 7 pas on time. Iya. Nanti materinya nanti akan saya berikan lagi, nanti saya ulas lagi. Oke, makasih. Belum ada pertanyaan lagi? Boleh nggak Pak Iman nih, yang kode sama bit itu sama aja atau ada kekurangan atau kelebihan masing-masing ini? Web. Yang kita rasa nyaman aja ya. Tadi kan gini nih. Saya share lagi ya. Saya share lagi, coba. Saya ulang lagi. Soalnya selama ini kan yang kadang suka di link ada bit ya, bukan SID, jarang gitu SID. Ya, kita buka dulu ya. Kita buka yang ini, ini contohnya. Nih, coba pengalaman saya lebih suka menggunakan SID, ya. Oh, ya. SID juga bisa nih. Ini kan ini saya buka ya. bit.ly kan, bit.ly. Nah, sama untuk menyingkatin juga. Nah, kayak gini nih. Kita kan sign up atau login. Kalau kita udah pernah punya, ya kita login. Nih, seperti ini. Dan nanti juga dia akan arahkan ke arah Google. Nah, kalau misalnya kita udah punya salah satu akun Google, ya kita ini aja. Nih. Nah, sama kan? Saya udah pernah juga, banyak juga saya bikin di sini. Nah, sama kan tampilannya kan? Kalau ini seperti ini, nanti kita langsung tinggal paste aja di sini. Akunnya itu kan linknya create, kita tekan create ya. Kalau yang di bit.ly itu link. Nah, kita paste di sini. Misalnya kita tadi kita ambil ya yang di mana tadi tuh, yang di mana saya ambil di tempat instruksi tadi, mana yang panjang tadi tuh. Mana yang panjang tadi? Ini aja deh. Link YouTube aja ya. Tadi yang streaming itu. Ini tadi. Nah, ini lihat nggak? Kita pas sini. Paste. Nah, dia akan dibikin seperti ini. Membuat area seperti ini dia. Langsung kita copy. Nah, tapi dia kan nggak custom ya. Kita custom lagi ya. Ya kan? Pertamanya kan nggak custom. Kita begini live streaming misalnya kan. Streaming pelatihan Zoom. Nah, baru kita itu namanya kita customin. Nah, udah jadi nih. Ya. Sekarang kita udah customin. Nah, ya. Kalau tadi juga sama kan, sama yang ini kan. Ini tinggal pasang, tinggal ganti. Nah, iya ya? Itu. Ya? Nah, kita ubah aja ini. Ini salin, ganti, bagikan. Ya. Karena ini kan punya Indonesia, jadi lebih gampang, lebih familiar karena tulisannya juga bahasa Indonesia semua. Perasaan baru ngelihat, baru denger SID aja gitu, biasanya bit.ly. SID saya sih ngelihat orang sering link berbeda-beda, saya kumpulkan, ada gg.gg, ada tiny apa itu kan, ada apa namanya, terus ada SID, banyak kok yang buat apa, buat ngerubah itu, buat ngerubah link itu banyak gitu loh. Nah, terus ini lagi pelajaran tambahan ya. Gimana caranya, pernah lihat nggak Pak Denny, Bu Lisa, Miss Maya misalnya, pernah lihat nggak QR code?
Misalnya nanti seperti Oke. ini nih. Saya punya apa namanya? Saya tutup dulu ya. Saya punya undangan. Ini saya punya undangan ini. Ini saya punya undangan nih, saya bikin. Nah, saya punya undangan nih, player untuk acara ini, ya. Di sini ada, ya, di sini. Nah, ini kita bikin linknya seperti ini. Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Baru. Pernah lihat nggak? Yang lain pernah lihat nggak? Ini kalau coba deh, Pak Denny sekarang di handphonenya ada aplikasinya QR code. Oh iya, harus ada aplikasi ya QR code ya. Ya. Belum. Kalau ditembak pakai aplikasi tersebut langsung mengarah ke link itu. Jadi tinggal klik linknya langsung masuk ke acaranya. Lebih gampang banget. Nah, ini namanya QR code ya atau barcode ya. Nah, cara membuatnya seperti ini ya. Cara membuatnya seperti ini. Jadi link yang tadi misalnya presensi ini atau misalnya link YouTube misalnya kan atau ini. Kita mau link acara aja nih ya. Ini ya link acara tadi ya yang saya ituin. Link acara aja deh sesuai dengan ini. Link acara ini saya copy dulu. Nah, terus kita buka webnya. Nama webnya seperti ini webnya. Saya buka dulu biar langsung ini. Nah, nama webnya. Ini. Nah, ini webnya namanya. Namanya id.qr terus strip code terus strip lagi generator.com. Ya. Kita nggak perlu masuk ke web ini. Kita nggak usah sign up, nggak ada masalah. Kita langsung kita paste aja linknya di sini nih. Nih, tadi saya paste ya. Ya, saya pasti Nama tadi Pak. Ini nih. Nanti saya copy ya, saya taruh di chat ya. Oke? Ya, nanti saya taruh di chat ya, biar Pak Denny bisa ini. Nah, saya taruh di chat sebentar biar Pak Denny bisa ini. Oke, ya kita paste. Di situ kita enter aja ya. Setelah kita paste enter, nanti langsung keluar barcode sebelah sini. Kita bisa tentukan mau bentuknya begini, mau bentuknya begini, mau bentuknya begini. Itu kita bisa atur. Itu tapi ini ya. Kita pilih aja yang ini aja nih. Nah, habis itu kita unduh. Dia langsung berubah menjadi pas kita unduh. Nah, kita disuruh ini ya. Kalau Pak Denny dan Bapak Ibu lainnya ya. Ada aplikasi namanya Lightshot atau di Windows ada yang namanya itu pernah tahu nggak namanya snipping tool, ya, snipping tool. Ini mempermudah kita untuk membuat atau copy yang dari screen, ya. Di Windows 10 semua ada, namanya snipping. Kita klik di bawah sini, ya. Kita klik di bawah sini, ya. Kita klik di bawah sini, snip. Nah, langsung keluar toolnya snipping tool. Nah, langsung kita new. Nah, ini langsung kita giniin Pak Denny. Nah, kita copy langsung. Udah tersimpan kan? Udah tersimpan nih. Nah, ini nanti kita bisa pakai. Kita mau insert di Word, kita mau insert di Photoshop, dimanapun boleh. Atau di Canva ya. Nah, nanti ini. Setelah itu nanti ke sini. Kelihatan kan hasilnya saya taruh di sini? Nah, nanti misalnya undangan. Kita mau pakai barcode gitu ya. Undangan kita kan lebih keren kalau pakai barcode. Zaman sekarang itu undangan tuh pakai link, pakai barcode gitu. Dan nggak hanya web juga, macam-macam. Kita bisa insert, kita bikin. Kartu nama juga orang sekarang udah sistemnya barcode begini. Hanya barcode tapi isinya semua kartu nama. Pas di scan pakai aplikasinya, langsung berisinya data pribadi. Seperti itu. Zaman sekarang orang udah menggunakan QR code untuk segala sesuatu. Makanya orang kan kalau mau belanja Oppo segala macam, GoPay segala macam kan yang di-scan kan QR code ini, ya. Bisa teks, bisa berisi email, ya. SMS segala macam, ya. Ini udah masuk dalam ini data-data penting itu udah dijadikan sebuah kode. Seperti itu. Ini websitenya saya taruh di sini ya. Websitenya saya taruh di chat ya, biar bisa di-copy, ya. Di chat. Ya, saya udah taruh di chat. Ada pertanyaan yang lain? Sekarang kita lebih bebas aja, maksudnya
apa yang mau ditanyakan, trik-trik apa akan saya coba jelaskan juga. Gak bisa sekali ini ya, kayaknya harus beberapa kali. Makanya gini, untuk pelatihan ini kalau bisa ya sediakan laptop juga. Pak Iman kayaknya harus dipraktekin memang sih. Ya harus Iya, menyediakan Miss. laptop. Kalau nggak dipraktekin susah. Ya harus Betul, menyediakan Miss Siska. laptop. Heeh. Saya juga Nanti langsung. Kan ke tutornya nih. Halo Bu Anita. Wah, Selamat akhirnya malam Bu masuk Anita. juga Selamat beliau. bergabung. Halo, halo. Ya Bu Iya, Anita selamat akhirnya bergabung. bisa gabung Bu Iya, Anita. bisa. Yo, Ya. Nah, Aduh, nggak ngerti. kok nggak ngerti? Baru Ini masuk tadi soalnya saya ketinggalan. tunjukin. Iya Bu Anita, gini Bu Anita. Jadi saya tunjukkan cara membuat link yang sederhana menggunakan website SID dan bit.ly. Itu lebih gampang. Jadi misalnya kalau kita kan Google Form ya. Kalau kita bikin Google Form kadang-kadang panjang ya. Contohnya gini nih Google Form nih. Saya bikin Google Form contohnya satu nih. Google Form nih. Kita udah bikin mau bagi ke anak-anak terlalu panjang gitu loh. Mana ya? Tadi absensi yang saya bikin. Oh ini presensi. Ini contoh. Saya buka dulu. S.ID. Oke, ini tadi presensi saya bikin nih. Presensi untuk acara ini ya. Presensinya seperti ini. Nah, presensi mungkin ada yang tertarik mau bikin presensi? Nah, presensi seperti ini nih. Ini bisa kita ganti, kita bisa custom atasnya. Terus ini isi presensinya, email. Bapak-bapak Ibu udah bisa belum bikin presensi? belum. Belum dicoba bersama aja, Belum, Pak. belum bisa. Mau dicoba sekarang? Boleh. Nah, nanti akan saya tunjukin caranya presensi. Ini contoh, tapi sebelum saya bikin presensi, saya contohin cara kita ngopi link tadi ya. Ini kan setelah jadi nih. Kalau kita mau ambil addressnya, misalnya kita kirim nih, kita mau bagi ke orang. Lah, kalau kita bagikan ini nih linknya nih. Nih. Kalau diperpendek pun begini. Orang kan masih bingung nih, maksudnya apa sih ini gitu loh. Nah, ya kan? Kalau saya bagi ini misalnya ke Mistopsi, seperti ini, kita stop. Nih, kita share ke Mistopsi. Kita share. Misalnya Mistopsi, saya share nih. Nih, seperti ini. Nah, link absensinya kan. Kalau nggak ada keterangan atasnya seperti ini. Orang bingung kan, apa sih ini gitu loh. Ya kan? Nah, makanya kita gunakan aplikasi tadi untuk membuat dia lebih gampang. Untuk kelihatan bahwa itunya, tujuannya ini absensi gitu loh. Bukan hanya kata-kata dengan kode yang nggak jelas seperti itu. Kita persingkat di sini, kita bikin di sini. Kita masukin ke web. Ya, nih. SID tadi ya. Nanti Bapak Ibu coba daftar ya SID ya. Menggunakan Google ya. Nah, di sini tinggal kita paste aja tadi. Link tadi. Ctrl V. Seperti ini. Nah ini udah keluar nih. Tapi kan kalau gini sama aja dong. Kita maunya kan punya lebih spesifik. Kita ganti. Nah, kita tulis. Absensi. Apa namanya? Webinar. Training misalnya, ya kan? Training Zoom. Nah, seperti itu kita okein aja. Nah, setelah jadi seperti ini tadi. Karena kenapa saya nggak mau bikin 2 kali kan double nanti. Nih, akhirnya seperti ini. Jadinya tinggal kita salin. Baru kita paste lagi ke grup gitu loh. Atau ke teman kita seperti itu. Nah, gampang kan? Seperti itu. Jadi fungsinya SID, terus bit.ly, gg.gg, banyak banget. Tapi saya sarankan pakai SID aja. S.id lebih gampang karena udah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita lebih gampang untuk merubah nama link link itu lebih kelihatan, lebih gampang dibaca gitu loh. Lebih arahnya kok tujuannya kita orang jadi ngerti gitu. Ya. Sekarang kita lanjut yang mau bikin
tadi ya mau bikin Google Form untuk membuat absensi ya. Ya. Udah pernah bikin Google Form belum Bapak Ibu? Sebelum saya jelasin lagi. Belum. Oke, sekarang Google Form. Ya, Google Form kita bikin. Harus punya Google dulu ya, Google Form ya. Google Form itu harus seperti ini dulu. Harus kita punya, masuk ke Google. Nih. Oke, kita masuk Google dulu ya, Bapak Ibu ya. Masuk ke Google. Google. Misalnya ini seperti ini. Ah, kita pilih nama kita di sini nih. Harus misalnya udah nama saya kan. Nah, terus kita ke sini. Kita pilih Google Drive aja dulu. Ya. Kelihatan kan? Drive. Nah, terus kita pilih baru. Ya, pas baru kita pilih Google Formulir. Ya. Nah, sekarang baru kita bikin nih. Nah, kita bikin judulnya. Misalnya, presensi. Atau presensi kehadiran meeting. Misalnya kan seperti itu. Di sini kita kasih deskripsi. Nah, tuliskan nama jelas. Ya kan? Misalnya seperti ini ya kan. Nah, oke, seperti ini. Di sini kita kasih judul formulirnya. Presensi kehadiran meeting diambil sama dengan atas ini. Kalau kita bikin lebih spesifik lagi, kita rubah aja. Ya. Kalau ini lebih spesifik lagi. Kehadiran meeting apa gitu ya. Terus gimana caranya di sini? Pertama, kita tambah. Udah langsung nama. Nama lengkap. Oke. Wajib diisi. Kalau nggak diwajib diisi, dia bisa lewatin. Kita tulis wajib isi. Sekarang kita tambah yang kedua. Lihat nih tambahnya di atas. Nah, tambah. Terus nama, terus apa lagi? Kalau lama kan lengkap, dia singkat. Dia paragraf singkat. Kalau misalnya panjang, alamat. Alamat, dia akan langsung identifikasi menjadi paragraf. Seperti ini. Terus kita klik lagi. Misalnya jenis kelamin. Nah, di sini kita bisa pilih option pilihan ganda. Kenapa? Dia berubah sendiri. Di sini laki-laki. Yang bawahnya lagi kita enter jadi perempuan. Misalnya. Wajib diisi. Ya. Seperti itu. Misalnya kita nama, alamat, terus nomor HP. WhatsApp. Nah. Di sini spesifik, kalau enggak wajib diisi. Nih. Jawaban singkat aja. Nah, di sini bisa kita itu atur lagi, spesifik lagi, terserah mau di sini. Udah. Nah, sekarang gimana cara tadi yang seperti ini nih? Ada email, ada gambar ini. Ya. Gimana cara menampilkan gambar seperti ini di atas? Ah, di sini. Ya. Di sini ada yang namanya sesuaikan tema. Ya. Sesuaikan tema. Nah, kita pilih gambar. Nah, ada gambar yang udah tersedia di dalam sini. Di dalam ini udah ada, di dalam data di dalam library-nya Google itu udah ada. Nah, kita tinggal pilih salah satu. Misalnya seperti ini. Tuh ada semua tuh. Sisipkan. Nah, seperti itu. Kalau kita mau bikin sendiri, itu nanti kita bikin dengan ada program namanya Canva, itu kita desain sendiri nanti. Itu nanti ada penjelasannya lagi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, terus gimana tadi menginsert gambar ini? Nah, kalau menginsert gambar, kita ke sini. Kita ke sini, kita tambah lagi, tapi yang kita tambah gambar. Tapi taruh di sini dulu ya. Nih. Kita tambahkan bukan ini, tapi gambar yang kita tambahkan. Nah, kita cari, misalnya ada foto, ada apa, kita cari, misalnya ini kan. Nah, kita cari. Nah, kita cari kebetulan
tugas di sini. Misalnya kita punya gambar. Kita cari gambarnya dulu yang bisa kita masukin ke situ. Misalnya ini. Oke. Nah, nanti preview ya, kita lihat, oh nanti hasilnya seperti apa, kita lihat preview di sini. Nah, seperti ini previewnya. Ada gambar di situ, ya. Orang tinggal ngisi. Nah, orang tinggal ngisi, habis itu selesai ngisi kirim. Seperti itu. Nanti setelah orang diisi, hasilnya kelihatan di sini. Ini presensi yang udah saya bikin. Ya, presensi saya bikin ini. Kita bisa lihat respon. Siapa aja yang ngisi absensinya. Tapi dari email kita ya nih, kelihatan nih. Oh, Denny Ramdhani. Secara individu kita bisa lihat di sini. Nih, Denny, ada Ngaisha, ada Bu Mistopsi, ada Miss Siska, ada Bu Kristina kan, Maesari, ada Bu Anita, ada Bu Ngerirum, terus Bu Maria, Miss Maria, ada Hirnisa, ya, kelihatan di sini. Itu adalah tanggapan orang yang mengisi presensi ini. Seperti itu. Tapi kalau untuk lebih ini harus punya laptop, berhadapan langsung kita praktekkan. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Gampang ngedengernya. Kalau memang gampang sebenarnya kalau udah dipegang, udah dipraktikkan sebenarnya gampang. Karena semuanya sekarang kan instan sebenarnya, nggak perlu kita create sendiri ya, udah ada tersedia, kayak template-nya pun udah tersedia gitu loh. Untuk mulai dari awal memang kalau nggak langsung praktek sih memang kelihatannya susah gitu loh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan ya bentar lagi saya tutup acaranya. Mungkin Miss Topsi, Miss Siska, Bu Anggi, Miss Anita, Miss Maya, Miss Maria, Bu Liza. Silakan kalau pertanyaan. Bisa bikin soal-soal juga ya, soal-soal ulangan. Ya memang buat bikin soal. Itu kalau kita buat absensi, kita nggak aktifkan feature untuk kuisnya, hanya sebagai input data aja gitu loh. Gimana Miss Maria? Boleh nanya nggak Pak? Ayo silakan. Ayo, justru saya senang kalau nanya. Ini di Google Form. Kalau kita bikin soal, biar tersusun rapi gitu. Saya kan kalau nyoba misalnya kalau bikin soal, misalnya perhatikan data berikut ini, kan ada 1, 2, 3 ke bawah. Nah, kalau diketik langsung, itu kan nanti hasilnya nggak rapi. Berantakan gitu. Biar rapi gimana Pak caranya? Biar rapi, Ibu jadikan gambar. Oh, jadi dijadikan gambar dipakai snipping tool ya Pak ya? Iya. Iya, gitu. Perlu dipraktekin nggak? Biar saya tunjukin caranya. Boleh. Ya, oke ya. Saya bikin dulu ya soalnya ya. Saya cari dulu soalnya biar langsung kita praktikan. Saya cari dulu yang soal yang seperti itu. Pasti berantakan Bu kalau kita langsung copy. Iya, kalau misalnya kita langsung ketik di situ atau kita copy langsung ditaruh di pertanyaan, itu hasilnya berantakan. Pasti berantakan. Apalagi yang ada 1, 2, 3 ya. Oh, itu jelas-jelas pasti berantakan banget. Mana ya? Coba saya lihat dulu soal. Ini sebentar. Berantakannya juga langsungnya nggak teratur gitu loh. Dibaca sama anak juga nggak enak. Katanya bikin pusing Pak bacanya. Bentar, saya cari dulu. Nah ya, saya cari dulu yang ada itunya. Nah, ini kayaknya. Pokoknya kalau udah soal panjang aja, pasti akan begitu.
Nah, seperti ini. Ada aplikasi namanya ya. Saya share aplikasinya ya biar gampang ya. Saya share aplikasinya di ini aja ya, di apa namanya? Di WhatsApp apa di chat ya. Namanya lebih gampang daripada apa namanya? Daripada snipping. Let's shoot namanya, sebentar saya dulu. Let's shoot. Oke. Oke, ini aplikasinya saya kasih. Nanti tinggal di ituin ya, di download sendiri ya aplikasinya. Ya, Pak. Ini saya kasih di itu, di link. Kalau langsung masuk pakai laptop, langsung pakai aplikasi itu ya. Ya. Oke. Kelihatan? Ya, nanti di copy, nanti di download sendiri. Nah, kalau pakai aplikasi ini contohnya gini. Soal misalnya nih. Soal seperti ini susah kan? Yang ini kan? Yang Ya, nomor 4 Pak. ini? Ya. Ah, kalau pakai aplikasi ini, Miss tinggal tekan print screen dari keyboardnya, ya. Nah, nanti akan seperti ini. Nanti tinggal kita tandakan sendiri nih, seperti ini nih. Nah, ya, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan. Ya, terus kita klik save, save. Nah, nanti dia akan mengarah kemana? Kita simpan sekarang. Misalnya kita bikin, misalnya di satu folder, misalnya kan, misalkan apa ya? Bikin satu folder, misalnya kan ini, misalnya image soal. Nah, ya image soal kan, soal nomor berapa itu misalnya nomor 4. Ya, taruh aja sini nomor 4. Kita tulis ini langsung jadi JPEG sendiri. Nih. Nah, oke, stop. Nah, sekarang kita soalnya ya, kita buka soalnya tadi. Misalnya soalnya kita bikin soalnya tadi. Ini kita jadikan soal aja. Ini kita tambahkan jadikan soal 1, soal nomor 4. Ini A, B, C, D. Oke, ini coba saya share screen dulu ya. Oke, saya share screen. Ini soalnya. Ya, soalnya ini ya. Ini sih ya. Soal nomor 4 tadi ya. Oke. Ya, Pak. Saya tambahkan nih gambar. Nah, tinggal kita cari tadi kita bikin di mana. Bikinnya kan sini nih. Nomor 4 ini. Kita tarik aja soalnya itu ke sini. Kita lepas di sini. Nah, udah langsung insert tuh soalnya. Seperti itu. Rapi jadinya. Ya, Ya nggak, Bu? Ya, iya, Pak. Nah, pas kita lihat soalnya seperti ini. Jadi nggak berantakan. Ya, ya, Pak. Cara Makasih. ngakalinya seperti itu. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Silakan sebelum ditutup. Kalau ada pertanyaan silakan. Pokoknya yang menyangkut Google Form, Zoom, dan lain-lain boleh. Sama saya bisa jawab, akan saya jawab. Mungkin dari Bu Anita ada pertanyaan? Ismaya? Pak Denny ada lagi? Itopsi? Siska? Bu Liza? Berarti nanti nextnya lagi baru saya mau mengadakan pelatihan lebih detail cara membuat soal dengan Google Form ya. Jadi gini, ada satu materi cara untuk kita membuat soal supaya cepat. Jadi soalnya jangan diketik one by one, kita bisa langsung 50 soal sekalian dan menggunakan PDF ya. Jadi PDF-nya langsung berubah jadi soal semua. Jadi kita nggak usah ngetik-ngetik capek-capek ya, seperti itu. Jadi digenerate langsung PDF seperti itu ya.
Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup ya. Terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu di acara diseminasi ini. Diseminasi tentang judulnya itu apa? Penggunaan Zoom untuk membuat webinar sampai kita bisa live streaming di YouTube ya. Nanti kita bertemu lagi di webinar selanjutnya dengan materi yang berbeda. Ya. Terima kasih ya atas hadirnya ya. Terima kasih Pak Iman. Ya, terima kasih Topsi. Pak Iman. Terima kasih ya, Miss Maya, Bu Lisa. Ngomong Bu Maya, Bu Maya. Oke. Iya. Gimana anak?